Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Oke. Pada pagi hari ini, marilah kita sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu ya. Ya. Doa mulai. Ya, pada pagi hari ini masih semangat semua ya anak-anak ya. Oke, berhubung dengan situasi dan kondisi yang saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, maka pembelajaran hari ini kita lakukan secara daring, oke ya. Ya mohon diperhatikan nanti apabila Bapak Guru menjelaskan harap dicatat ya. Gimana ya? Oh ya, kemarin pelajarannya apa nak? Iya, kemarin zakat. Ya, sekarang kita akan membahas tentang puasa anak-anak. Oh ya, sebelum pelajaran Bapak Guru mulai, nanti dimohon mengisi absen ya. Ngisi absennya langsung ditulis aja. Nanti di list di grup WA, oke. Oke, sebelum Bapak jelaskan, di sini kita akan membahas tentang puasa. Gak ada yang tahu apa itu puasa? Puasa itu menahan diri dari lapar dahaga serta aneka perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Jadi puasa itu juga termasuk di rukun Islam. Ya, yang ada yang hafal rukun Islam? Mungkin kelas 5 ini sudah hafal semua ya rukun Islam. Oke, kita lanjut. Sebagai umat muslim, kita itu wajib menjalankan puasa ya anak-anak. Kemarin puasa Ramadan kemarin ada yang bolong nggak ini puasanya? Ayo yang bolong besok bisa itu ya, diperbaiki ya anak-anak. Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi semua umat Islam. Dan puasa Ramadan itu dimulai pada terbit fajar sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Biasanya kita sahur itu dari sekitar jam 3 ya. Sunahnya setengah 4 itu mulai sahur. Habis itu kita mulai menahan lapar, minum, menahan hawa nafsu itu nanti sampai jam 6 kira-kira. Sampai maghrib itu kan jam 6. Ada yang itu. Ini udah ditulis ya anak-anak. Ya, di sini selanjutnya yaitu syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Jadi yang melakukan puasa Ramadan, yang wajib melakukan puasa Ramadan itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Jadi yang sudah mencapai umur dewasa atau sudah balik itu wajib melakukan puasa Ramadan. Yang ketiga, berakal, artinya sehat jasmani dan rohani. Jadi kayak orang yang kurang sehat jasmani rohaninya itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya, bukan seorang musafir atau melakukan perjalanan jauh. Jadi kalau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, minimal perjalanan jauhnya itu sepanjang kurang lebih 91 km atau 90 km, itu boleh tidak melakukan puasa. Tetapi apabila kurang dari 90 km, seorang muslim atau seorang musafir itu masih tetap wajib melakukan puasa. Dan meskipun
jaraknya 90 km itu apabila berangkatnya sebelum matahari terbit itu boleh tidak berpuasa. Tetapi apabila berangkatnya itu setelah matahari terbit itu tidak diperkenankan. Suci dari haid dan nifas, dan ini bagi untuk yang perempuan. Jadi orang haid atau nifas itu tidak diperkenankan untuk berpuasa. Apa itu haid? Haid itu orang yang sudah balik dari perempuan. Ya nanti kalian tahu sendiri ya anak-anak. Mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau sudah balik insya Allah pasti mampu ya, kuat. Yang kedua, rukun dan sunnah puasa Ramadan. Yang pertama itu niat. Sudah ada yang hafal niatnya? Ya mungkin sudah kelas 5 pasti sudah hafal ya niatnya puasa Ramadan, masa belum hafal? Oke, di sini kita bacakan. Yang kedua, menahan diri. Menahan diri itu banyak anak-anak. Menahan diri dari makan, minum, menahan hawa nafsu dan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa. Ketiga, hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama adalah sahur. Jadi sahur untuk orang puasa itu disunahkan. Tetapi itu lebih baiknya kita sahur. Sebab apa? Nanti kalau kita tidak sahur puasanya pasti akan itu ya, tidak kuat. Takutnya beribadah itu mengeluh, aku saya lapar, aduh saya haus. Nah itu kurang afdol ya. Kemudian yang kedua, segera berbuka saat waktu berbuka puasa. Jadi menyegerakan berbuka itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, membaca doa buka puasa. Dan yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Ini sunnahnya dari Nabi ya, membaca doa buka puasa. Allahumma lakam sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Contohnya kalau di Indonesia itu yang manis-manis ya es, kolak. Tapi kalau zamannya Nabi itu berbuka puasa dengan kurma. Selanjutnya, memberi makan pada orang yang berbuka. Contohnya memberi takjil. Ya, itu juga sunnah. Memperbanyak ibadah dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah. Kemudian hal yang makruh saat berpuasa yaitu berbekam. Sudah ada yang tahu berbekam? Jadi berbekam itu apa ya? Mengambil darah kotor yang disedot, itu namanya berbekam. Itu juga dimakruhkan dalam berpuasa. Kemudian yang kedua, mengulum sesuatu di dalam mulut. Nah itu tidak boleh ya, mengulum sesuatu di dalam mulut. Contohnya kalian itu ngemut permen. Nah itu tidak boleh dalam berpuasa. Tiga, merasakan makanan dengan lidah. Nah ketika biasanya ini yang anak-anak perempuan itu kalau disuruh membantu masak ibunya, ayo dicicipi itu apa masaknya, kan kalau berpuasa nih cicipnya itu apa dijilat dengan lidah. Nah itu hukumnya makruh. Dan merasakan, jadi dirasakan sini. Memakai wangi-wangian. Jadi kalau kita berpuasa itu namanya juga menahan diri ya, menahan hawa nafsu. Tidak perlu memakai wangi-wangian yang sangat banyak. Bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari. Jadi ketika kita habis, misalkan kita puasa, lalu kita habis main gitu ya, pasti ini terasa sangat kering. Nah kita itu berkumur atau kita menggosok gigi itu makruh. Kecuali itu apa yang diperbolehkan itu berkumur ketika berwudu. Kalau berkumur di luar wudu itu makruh. Kemudian selanjutnya, hal yang memperbolehkan atau tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Ketika kita diperbolehkan tidak berpuasa itu apabila kita melakukan perjalanan jauh. Contohnya seperti tadi, sepanjang jaraknya kurang lebih 90 km itu kalau kita berangkat
sholatnya sebelum subuh anak-anak. Terus yang kedua udah lanjut usia, jadi orang tua yang sudah lanjut usia itu tidak diperbolehkan berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. Yang ketiga dalam keadaan sakit, dan yang keempat wanita hamil atau menyusui. Jadi ketika kita sakit itu tidak diperkenankan tidak berpuasa. Apabila masih mampu berpuasa ya tidak apa-apa. Yang keempat hikmah puasa Ramadan, yaitu yang pertama kita diwajibkan untuk berpuasa itu pasti ada hikmahnya. Yang pertama yaitu melatih kesabaran, membentuk akhlakul karimah, dan mempengaruhi kondisi fisik kita. Jadi setiap hari kita itu sudah terlalu banyak makan yang berlemak, berkalori, berkolesterol, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya berpuasa kita hanya makan sehari 2 kali ya, sahur dan berbuka. Nah, itu bisa menghilangkan racun-racun di tubuh. Kemudian menimbulkan rasa syukur. Kita harus bersyukur karena kita juga harus melihat banyak orang-orang di bawah kita itu yang tidak mampu untuk makan, kadang makan sehari, ada enggak. Nah, kita masih diberikan setiap hari masih bisa makan, jadi kita harus mensyukuri. Yaitu yang terakhir juga melatih hidup hemat. Oke anak-anak, mungkin sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti di rumah dibaca. Oh ya, untuk halaman 29 itu bisa dikerjakan di rumah ya. Oke. Besok itu kalau sudah dikerjakan bisa langsung di-share di grup WA kelas kita, kelas 5 ya. Jangan lupa di rumah itu belajar, jangan terlalu banyak bermain game ya. Apalagi di saat pandemi ini pasti banyak game-game online untuk menghibur diri kalian. Kita jangan terlalu tergiur dengan game-game online. Lebih baik kita belajar. Melihat YouTube boleh, tapi jangan sampai yang tidak mengandung unsur pelajaran. Kalau bisa sesuatu hal yang kecil, meskipun sekecil apa itu bisa menjadikan diri kita lebih baik. Ya, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita dengan tutup pelajaran hari ini. Oke, doa mulai. Ya, selesai. Oke, tetap semangat anak-anak, jangan lupa tetap belajar. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.